para liberal udik ini ngajarin kita di Jakarta tentang pluralisme dan toleransi. Siapa lu? Nah, memasuki pilkada 2017, saya waktu itu pendukung kerasnya Ahok. Kenapa? Karena dia ditolak menjadi gubernur karena dia non-muslim. Saya katakan nggak ada undang-undangnya. Lalu mulai lagi, perempuan pakai jilbab dikumpulin, kami muslim, kami pilih Ahok. Pada saat itu Anies ada di mana? Anies jadi menteri, nggak ada urusannya dengan pilkada DKI. Untuk melawan FPI yang saat itu segelintir, isu yang dibangun, isu agama. Dari mana? Dari teman-temannya Ahok membawa isu agama itu. Anies terlibat? Tidak. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dinilai vokal mengkritik dan merespon beberapa tokoh politik. Banyak orang menganggap bahwa Ahok ingin kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Ahok getol mengkritik Anies Baswedan yang akan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kita tidak ngomong politik lah, kita ketemu. Kan saya ngomong sumur, Pak. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Iya, kita bersyukur. Kita bersyukur. Pak, boleh nggak Pak ngatain apa? Ahok, Ahok. Yang kata saya ini, Pak, tanya nih Pak ini, kami ini kangen sama Pak Ahok, Pak Ahok tahu nggak sih? Kita kangen ya. Tahu nggak sih? Pak, kasih pesan Pak. Ya kalau saya mau pesan satu, yang paling penting kita mesti sehat. Itu modal utama kita. Kalau kita mau berjuang apapun kita nggak sehat ya buat apa? Nah kalau sehat, saya yakin semangat kita nggak pernah berubah kok. Saya yakin relawan-relawan ini tetap adalah orang yang nasionalis semua. Dan kita ingin menjadi lebih baik. Ya. Jadi sekali lagi bagi saya, secara pribadi, saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Maka saya lebih sehat. Ketika saya bisa menerima semua ini, saya jadi lebih sehat. Ketika saya bisa memaafkan, saya lebih sehat. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Hal ini lantas disorot oleh beberapa pengamat politik. Jika Ahok berkeinginan masuk kembali ke gelanggang politik, baiknya mantan Gubernur DKI Jakarta ini harus melepas jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Jika Ahok mau berpolitik, maka ia harus melepas jabatannya sebagai Komisaris Utama. Ia harus berhenti dari jabatan Komut, seperti yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT Transjakarta, Sudirman Said. Kini Sudirman Said sudah mengundurkan diri dari jabatan Komut karena ingin fokus memenangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kalau mau ikut tim kampanye, berhenti dulu sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sudirman Said sudah mencontohkan, karena ia mau mendukung pencapresan Anies, keluar sebagai Komisaris PT Transjakarta. Namun jika ingin berkomentar tanpa ada keinginan untuk terjun ke dunia politik, itu sah-sah saja. Dalam pernyataannya, Ahok ingin masuk ke gelanggang politik dan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ahok disarankan, jika berminat kembali ke dunia politik, maka ia harus melepaskan jabatannya di Pertamina sejak dini. Meskipun Pilgub dilaksanakan masih beberapa tahun. Untuk diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan pendukungnya sudah merancang strategi permainan isu suku, agama, ras, dan antar golongan jauh-jauh hari sebelum pilkada. Hal itu terkonfirmasi dari buku Ahok berjudul Merubah Indonesia.
The Story of Basuki Cahayapurnama yang terbitan 2008. Dalam buku, mantan Bupati Belitung Timur itu disebut-sebut telah menyinggung Al-Quran, khususnya Al-Maidah ayat 51. Menurut politisi Demokrat, Ahok sengaja mempolitisasi Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan politik hingga ia tersandung kasus penistaan agama pada 2016 silam yang akhirnya mengantarkannya ke penjara kala itu. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Nggak bisa pilih nih. Karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok. Tapi programnya gue kalau terima, gue gak enak dong sama aja utang budi. Jangan, kalau Bapak Ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan, udah kena stroke. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Dari tahun 2008, kawan-kawan Ahok Center sudah memasang kuda-kuda untuk mainan SARA. Kalau Al-Maidah jelas sudah ada sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cuma Ahok yang nyala-nyalain penafsiran itu, ayat buat kepentingan politiknya. Disebutkan dalam buku Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama, Ahok terang-terangan membahas ayat Al-Quran itu yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik. Adapun pada halaman 40 buku tersebut, Ahok mengatakan bahwa ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi, program, dan integritas pribadi. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51, kata Ahok. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir jadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.